Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, dalam kolom komentar ada sebuah pertanyaan, mengapa kepada orang non-muslim baik, kepada Kabaib Dobolowi kok begitu? Sebenarnya kita diajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Semuanya juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Tapi okelah, mungkin dalam konteks pertanyaan tersebut keluar dari Muki bin Kabib yang agak mempersepsikan negatif kepada kami. Duduk persoalannya, ketika kita menghadapi orang-orang non-muslim, standarnya kan jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Sehingga apapun yang diperbuat oleh orang-orang non-muslim tidak menyerempet menjadi dalam tanda petik merepresentasikan daripada ajaran-ajaran agama Islam. Mereka berbuat apapun memiliki konsekuensi secara pribadi bagi mereka, tidak nyerempet-nyerempet Islam kok begitu. Dalam konteks kehidupan sosial, kita sudah jelas ajarannya adalah konsensus bersama dan kemaslahatan bagi umat manusia. Berbeda dengan ketika para kabaib yang sok mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, banyak hal yang bisa nyerempet-nyerempet seolah-olah apa yang mereka lakukan itu adalah ajaran agama Islam, yang padahal dari catatan perilaku mereka sangat jauh api dari panggang. Kita lihat aja Taufik Assegaf, kalau ngomong mulutnya mencang-menceng, semua orang seolah-olah salah, bahkan sering menghina dengan kata-kata yang sangat kasar dengan mengeluarkan seluruh isi kebun binatang. Rizik Syihab, coba kalian lihat, semua Presiden Republik Indonesia dihina, tidak ada baiknya sama sekali di mata Rizik Syihab dan antek-anteknya. Bahar, coba lihat, belagunya seolah-olah dia sendiri yang paling benar. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan, apa iya ajaran agama Islam kok seperti itu? Kita berbuat baik kepada para kabaib justru dengan memberikan sebuah paparan keilmuan hasil riset Kiai Haji Imaduddin Usman yang menyimpulkan bahwa klan Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, dan ini diperkuat dengan perkembangan ilmu DNA yang telah mengelompokkan haplogrup klan Ba'alawi dan juga haplogrup keturunan Nabi Muhammad SAW yang tercatat di dalam Naqabatul Ashraf dan dalam catatan sejarah serta catatan nasab para keluarga Nabi Muhammad SAW yang ternyata sangat berbeda. Kan nggak mungkin satu gen, apalagi mereka mengaku bergaris lurus dari jalur laki-laki, terus berbeda dengan Dzurriyyatur Rasul SAW yang bergelar syarif ataupun sayyid. Jadi bukan kita berbuat jahat kepada siapapun, kita tidak sedang membenci, justru meluruskan agar mereka tidak terjebak kepada pengakuan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang tidak berdasar. Hanya klaim-klaim sepihak
dari klan Ba'alwi. Terlebih di dalam ajaran Islam, dan itu suatu hal yang sangat logik. Ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu bentuk kecintaan kita juga menghormati terhadap para keturunannya, yang pada realitanya ajaran ini dieksploitasi oleh para kabaib dengan menciptakan rasisme. Mereka menganggap dirinya lebih mulia dari pribumi. Mereka menciptakan struktur sosial berkelas dengan adanya mukibin-mukibin, bahkan menebarkan ajaran kebencian kepada orang-orang yang selama ini sedang mengkaji kebenaran nasab keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini kan berimplikasi kepada perilaku umat Islam yang punya kesadaran untuk menghormati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keturunannya, dibelokkan menjadi harus menghormati kepada para kabaib, bahkan harus mengikuti mereka. Dalam konteks beragama, kita memang harus menghormati kepada siapapun, terlebih kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi dalam konteks untuk mengikuti jejak dan perilakunya, kita sudah punya standar tersendiri dengan adanya Madzhabul Arba'ah. Kita mengikuti kepada ulama-ulama mujtahid, bukan mengikuti orang per orang para kabaib, seperti kepada Rizik Syihab yang mengaku dirinya sebagai imam besar. Pembelokan ajaran-ajaran inilah yang sedang kita luruskan, karena ini menyangkut ajaran agama. Jadi bukannya kita membedakan, kita berbuat baik kepada orang non-Islam, lalu kita tidak adil terhadap sesama saudara muslim. Konteksnya berbeda. Sesama muslim kita memiliki konsekuensi terhadap pemurnian ajaran-ajaran agama Islam dengan berbasis ilmu pengetahuan. Bukankah di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Bahkan ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra, bacalah, kajilah segala sesuatunya, karena kita sudah dibekali dengan akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana akal pikiran itu tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Segala sesuatu yang kita perbuat harus berbasis nilai-nilai agama yang berbasis ilmu pengetahuan, bukan taklid buta kepada para kabaib yang selama ini mereka bangun seolah-olah merekalah orang yang paling top, dengan mendeklirkan diri sebagai imam besar, dengan mendeklirkan diri sebagai orang yang alim, tapi bahasa Arabnya juga berantakan, dengan mendeklirkan leluhurnya faqih muqaddam adalah mujtahid mutlak. Kita hanya bertanya, mana karya-karya faqih muqaddam kalau memang dia seorang mujtahid? Dengan mengagul-ngagulkan bahwa Tarim adalah kota yang paling baik, bahkan menganggap Jawa bintu Tarim, Jawa adalah milik Tarim. Ini kan sebuah rasisme yang sedang kita lawan bersama, karena kita sudah memiliki tradisi dan kultur yang sangat mulia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di situ titik persoalannya, bahwa perlakuan kita terhadap para gabaib adalah sebuah
nasihat kepada mereka untuk tidak sembarangan mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dan terhadap apa yang mereka ajarkan harus berbasis ilmu pengetahuan, bukan doktrin-doktrin yang harus tunduk kepada para kabaib. Jadi tidak ada kita itu sedang membenci siapapun, kalau bahwa realitanya yang kami alami, baik melalui komen di dalam vlog ini, banyak sekali para mukibin, mungkin juga para kabaib selalu berkomentar miring, tidak membantah dengan apa yang kita sampaikan, tapi dengan menjustifikasi seolah-olah kita ini orang yang sedang membenci kepada orang lain. Tapi apapun itulah resiko, kita sedang membicarakan, menyampaikan sebuah kebenaran. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.